Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Cerita nyata kali ini kita akan membahas film kisah nyata lagi ya, yaitu tentang peperangan yang terjadi di Vietnam pada tahun 1964. Perancis yang menjadi penguasa Vietnam saat itu kalah oleh pasukan komunis Vietnam Utara. Setelah kalah dan mundur, Amerika Serikat mulai aktif terlibat dalam konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika di sini memberikan bantuan militer dengan tujuan untuk menguatkan Vietnam Selatan dan membantunya mengalahkan Vietnam Utara. Ya udah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film We Were Soldier tahun 2002. Cerita ini dimulai saat kolonel bernama Hal Moore tiba di Angkatan Udara setelah menjalani liburan bersama keluarganya. Hal ini adalah seorang mantan pemimpin di pertempuran Korea yang kemudian diberi tugas untuk melatih pasukan di sana, sekaligus mengatur strategi untuk masuk ke peperangan Vietnam. Bersama dengan Framley di hari pertamanya, ia pun langsung mengumpulkan beberapa tentara untuk mengumumkan kalau dari saat itu mereka akan dilatih dan dipersiapkan untuk perang di Vietnam. Nah, dari sanalah guys, hari-hari selanjutnya mereka lalui dengan latihan keras, seperti latihan menembak sampai latihan terjun di medan yang penuh dengan musuh. Walaupun keras dalam setiap melatih tentaranya, hal ini juga seorang kepala keluarga yang sangat menyayangi keluarganya. Semua itu terlihat saat ia sampai di rumahnya, dan ia pun langsung menyempatkan untuk berdoa bersama anak-anaknya. Hal dan juga Framley sebenarnya menyadari kalau setiap tentara yang dilatihnya itu masih kurang berpengalaman dan masih cupu. Karena itulah di suatu kesempatan ia pun mengingatkan kepada semua tentaranya untuk tak fokus latihan dan peduli satu sama lain. Karena ketika dalam kondisi peperangan hanya orang yang di sampingnya lah yang dapat menolongnya. Semakin berjalannya waktu, mereka pun akhirnya mulai menunjukkan semangatnya dan saling membantu satu sama lain. Di suatu hari, seorang tentara bernama Jack mendapatkan kabar bahagia kalau istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Namun di samping itu, kabar bahagia itu juga turut membuatnya merasa sedih karena sebentar lagi ia justru akan dikirim ke dalam medan peperangan. Ia pun kemudian mengungkapkan kepada Hal yang saat itu menghampirinya kalau peperangan yang akan dihadapi nanti, Jack sangat merasa takut dan tak mau membuat anaknya yang baru lahir itu menjadi seorang yatim. Menyadari beban yang sedang dirasakan bawahannya itu, ia pun mencoba mulai menenangkannya, mengajaknya berdoa bersama sekaligus mengungkapkan kalau ia akan berusaha semampu yang ia bisa untuk membuat semua bawahannya selamat dan memenangkan peperangan. Mendengar kalau Hal begitu peduli ke semua bawahannya, Jack pun akhirnya sedikit merasa tenang. Tapi tentu saja guys, di balik itu semua ada tanggung jawab berat yang harus Hal pikul sendirian. Dalam kondisi perang, apapun bisa saja terjadi. Apalagi ketika ia membaca jurnal perang kekalahan tentara Prancis. Di sana tertulis dan terlihat kalau semua tentaranya dibantai habis oleh pasukan Vietcong. Singkat cerita, para istri tentara pun kemudian menyaksikan sebuah pidato lewat tayangan TV yang mengatakan kalau Amerika telah siap untuk mengirim pasukannya ke medan perang di Vietnam. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat mereka cukup sedih, namun ya apa boleh buat karena itu merupakan tugas negara dan mereka pun harus tetap tegar menghadapinya. Dan dalam suatu pesta perpisahan, Hal pun mengungkapkan kepada atasannya kalau ia keberatan dengan perintah yang terkesan mendadak itu. Sedangkan kompinya masih dalam tahap pelatihan dan belum benar-benar siap untuk terjun langsung ke medan perang. Dan ditambah lagi, musuh yang dihadapinya juga musuh yang sudah terlatih. Namun, si atasan itu pun menjawab kalau semua ini adalah perintah langsung dari presiden dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya, Hal kemudian memberikan pidatonya kepada mereka yang akan diberangkatkan perang. Ia pun mengungkapkan kalau peperangan yang akan mereka hadapi akan sangat sulit dan penuh tekanan. Ia juga menegaskan kalau ia tak bisa berjanji semua pulang dalam keadaan selamat. Namun, satu hal yang ia bisa janjikan, kalau di medan perang nanti, ia akan menjadi orang pertama yang berada di garis depan dan orang terakhir yang tak akan meninggalkan satupun bawahannya hidup ataupun mati. Setelah melewati malam yang panjang dan penuh rasa sedih yang mendalam, Hal dan yang lainnya pun kemudian bergabung dengan pasukan lainnya untuk diberangkatkan. Singkat cerita, sampailah mereka di camp. Hal kemudian bertemu dengan beberapa rekannya untuk merundingkan rencana penyerangan. Satu hal yang membuat Hal bingung di sini, yaitu rekannya ternyata sama sekali tak tahu pasti berapa jumlah musuh yang harus dilawan. Hanya ada satu perintah, yaitu temukan musuh yang bersembunyi dan langsung bunuh jika menemukannya.
Tepatnya pada 14 November 1965, maka berangkatlah kompi pertama menuju peperangan, di mana 60 orang mulai naik heli, sementara sisanya akan menunggu dijemput kembali. Sementara di sisi lain, Vietcong mulai sadar kalau pasukan Amerika sedang menuju ke arahnya. Si pemimpin di sana pun tak mau buang-buang waktu dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap di posisinya masing-masing. Sesuai janjinya guys, Hal menjadi orang pertama yang menginjakan kaki dan mengatur barisannya. Sementara heli pun kembali diterbangkan untuk menjemput para anggota yang lain. Karena merasa keadaan sepi, Hal kemudian memerintahkan satu kompi untuk berjaga ke arah lain. Saat mereka mulai bergerak, ternyata salah satu Vietcong terlihat muncul dan mulai melarikan diri. Tentu kompi itu pun mulai mengejar guys dengan maksud akan menjadikannya sandera. Dan di sisi lain, Hal juga ternyata menemukan salah satu dari mata-mata Vietnam lain. Saat itulah si mata-mata itu menyebutkan kalau markasnya berada di tengah gunung. Dan yang paling mengejutkan, mereka berjumlah 4.000 orang. Sementara pihak Amerika yang akan berperang hanyalah 395 orang saja. Kita kembali ke kompi yang mengejar musuh tadi guys, dan ternyata itu hanya pengalihan. Mereka pun tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dan membuat mereka kewalahan oleh serangan yang bertubi-tubi. Merasa keadaan belum bisa diatasi, Hal pun segera menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap pergi ke pegunungan, sekaligus mengabarkan kepada tentara lain kalau area pendaratan saat ini sedang dalam kondisi baku tembak. Satu persatu tentara Amerika pun mulai berjatuhan di sana. Bahkan setiap kompi yang dikirim juga tak jarang mendapat serangan dari berbagai sisi yang sebelumnya tak diperkirakan. Sementara di sisi lain, artileri berat mulai ditembakkan oleh pasukan Amerika untuk menghalau musuh yang semakin mendekat. Hal itu agak sedikit membantu guys, namun tetap saja di sisi lain dengan kalahnya jumlah, mereka pun tetap mendapat serangan yang tak kunjung berkurang. Markas tentara Vietnam, mereka mendapatkan kabar bahwa pihak Amerika telah menjatuhkan artileri yang cukup berakibat fatal pada strategi yang telah mereka lakukan. Maka untuk mengatasi hal itu, pimpinan mereka pun kemudian menugaskan agar setiap tentara Vietnam yang berpindah posisi untuk memojokkan setiap tentara Amerika yang berada di lapangan. Saat pasukan kembali didaratkan, Hal kemudian memerintahkan untuk bergabung dengan kompi lain. Karena kalau tidak, musuh akan dengan cepat membuat mereka terpojok dan terpisah dengan kompi-kompi lainnya. Sementara di pihak Vietnam, mereka melaporkan kalau Amerika berhasil menggagalkan rencana. Karena Amerika terus maju dan melancarkan serangan jarak dekat. Agar tidak mengalami hal yang lebih buruk lagi, pimpinan di sana pun segera memberikan instruksi untuk melakukan penyerangan dengan memanfaatkan jalur sungai. Namun, Hal sepertinya sudah bisa memprediksi apa yang musuh rencanakan. Maka dengan segera, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengarahkan serangan langsung menuju ke jalur sungai. Serangan bertubi-tubi dan pasukan Amerika yang sudah terpisah itu membuat bantuan udara tak cukup membantu. Bahkan heli pengangkut tentara pun berhasil dilumpuhkan oleh pihak musuh. Dalam keadaan tercerai-berai dan perang yang tak henti-henti ini, Amerika menderita kekalahan cukup fatal. Bahkan kondisi semakin diperparah saat semakin banyak korban berjatuhan di sana-sini. Si Hal ini juga menyadari jika terus dalam kondisi seperti ini, maka tentunya akan semakin merepotkan. Apalagi di sisi lain terlihat mereka mulai kehabisan peluru dan semakin terpojok oleh serangan yang tak henti-henti. Malam pun tiba, dan dalam keadaan terpisah dari kompi lainnya, Shepherd mencoba tetap terus bertahan sampai pihak bantuan datang. Sayangnya, hal menyakitkan justru disampaikan atasannya, kalau mereka harus menunggu sampai besok dan baru yang lain akan menuju ke arahnya. Sedangkan Hal sendiri yang sama-sama terpojok mulai menghubungi pusat untuk meminta hitungan jumlah korban dari bawahannya. Dan tak lama setelahnya, saat ia mendoakan para korban, tiba-tiba ia dihampiri oleh Joe. Dia ini adalah seorang wartawan guys yang sebelumnya ikut dalam hari terakhir. Di sana, ia pun mengutarakan keprihatinannya atas semua korban yang telah jatuh. Sementara itu, di markas pasukan musuh, pimpinan Vietnam kembali memberikan instruksinya tentang bagaimana cara menghadapi pasukan Amerika dengan turut menggunakan artileri saat perang besok. Sedangkan Shepherd dan teman-temannya yang saat itu sedang bersembunyi dari kepungan, tampak tak henti-hentinya melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Esok harinya, saat perang akan kembali dimulai, Hal kemudian kembali bergabung dengan Nadal dengan menginstruksikan agar memancing dengan tembakan. Dan benar saja guys, tembakan itu mendapat balasan dan musuh pun kembali berdatangan. Karena kalah jumlah, ia pun langsung memerintahkan semua yang ada di sana untuk mundur dan menuju ke atas bukit. Namun di tengah perjalanan guys, Hal mendapat telepon dari Bob bahwa musuh kini menyerang mereka dengan menggunakan artileri.
Sebelum percakapan itu selesai, Bob pun ternyata keburu mati di sana. Dan di saat yang bersamaan, kompi yang dipimpin oleh Jack juga ternyata mendapatkan serangan. Dan naasnya, si Jack pun harus tertembak di sana. Untuk mengantisipasi hal yang jauh mengerikan daripada kemarin, Hal pun kemudian menginstruksikan kepada kompi-kompi lainnya untuk segera bergabung. Joe sendiri yang saat itu sedang memotret, mau tak mau karena kondisinya semakin mendesak, ia pun akhirnya diberikan senjata oleh Framley untuk pertahanan. Dan tak lama setelahnya, Amerika pun kembali dihadapkan pada serangan barbar tentara Vietnam. Tahu keadaan yang semakin terpojok dan tak mungkin bisa melawan pasukan musuh sebanyak itu, Hal akhirnya memutuskan mengirimkan kode keadaan darurat kepada markas. Di dalam kode itu, ia pun menyarankan untuk mengirimkan kapal perang sebagai penyerangan lewat udara. Hal itu pun akhirnya cukup terbukti karena dengan adanya serangan udara, pihak Vietnam akhirnya mampu dibuat kocar-kacir. Walau sebenarnya koordinat serangan agak melenceng dan harus mengenai teman sendiri. Sementara itu, Joe tampak tersentuh setelah menolong kawannya yang terluka. Dan sejak saat itu, ia pun kemudian memutuskan untuk kembali meninggalkan senjatanya dan memilih mengabadikan momen perang agar bisa diketahui oleh kalangan banyak pihak. Dan setelah diyakini, selain serangan udara mampu membuat musuh kelabakan, Hal pun segera memberitahukan untuk segera melakukan penjemputan, sekaligus melakukan penyelamatan pada kompi yang telah terpisah. Lagi-lagi rencana tersebut berhasil guys, walau pada akhirnya Hal cukup terpukul dengan kematian James. Dalam keadaan demikian, mereka pun kemudian mendapatkan pemberitahuan kalau mereka akan segera dipulangkan karena markas besar sedang mengirimkan batalion pengganti. Tapi Hal tidak menyetujui itu, karena momen tersebut adalah yang paling ditunggu musuh untuk menghabisi mereka. Hal bahkan menyarankan supaya mereka menghemat amunisi, supaya masih bisa mereka pergunakan untuk besok saat musuh memberikan serangan terakhir. Dan saat esok hari itu tiba, Hal benar-benar menyarankan agar semuanya mulai berbenah dan memutuskan menggunakan pisau di ujung senapan sebelum mereka melakukan serangan hidup atau mati. Saat semua yang selamat berhasil mencapai puncak dan siap ditembaki tentara Vietnam, saat itulah serangan heli Amerika membantai tentara Vietnam dari atas, hingga secara otomatis hal itu mampu membuat mereka tak berdaya dan hancur luluh porak-poranda. Saat yang tersisa mulai kocar-kacir dan saat itu pula Hal dan pasukannya maju menggempur dan menghabisi sampai tidak tersisa. Saat pimpinan tentara Vietnam tahu bahwa pasukannya telah mundur dan habis, ia pun memerintahkan pada yang lain untuk kabur dan membereskan semua yang penting yang ada di markas mereka. Dan akhirnya Amerika pun menang, namun tetap menyisakan kepedihan mendalam, terutama untuk Hal yang tak mampu menyelamatkan anak buahnya. Sementara Joe akan memberitahukan seputar peperangan itu lewat beritanya dan meyakinkan kalau sebuah perang bukan salah satu solusi terbaik untuk sebuah masalah. Dan di saat perang terakhir, Hal pun menjadi orang paling terakhir yang menginjakan kakinya di medan perang di lembah kematian Vietnam. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys, terutama sikap pemimpinan Halmore yang selalu bijak dan selalu memperhatikan dan melindungi mereka yang ada di bawahnya. Ia akan selalu di depan dalam menjalankan setiap apa keputusannya dan pergi setelah semua janji ini benar-benar ia tepati. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!